Indonesia yang makin mendunia. Nah, ketemu lagi bareng sama Jory di sini. Dan sekarang tanggal merah. Wah, bahagia banget hidup kita fans ya. Oke fans. Nah, sekarang kan hari libur nih. Waktunya holiday dong. Yoi, sudah siap holiday bareng sama tim Ragam? Alright, let's go. Check this out. Konon fans, penyematan nama Bibi Jilan adalah pemberian dari seorang sesepuh desa yang sangat dihormati. Bibi Jilan berasal dari kata dalam bahasa Sunda yang bermakna bermunculan. Sedangkan curug artinya air terjun. Dinamakan itu karena karakteristik lokasinya berupa susunan batu kapur yang bertingkat, ngebuat aliran air curug seakan bermunculan dari dalam bebatuan. Padahal sih, sumber air curug ini berasal dari mata air di sebuah gua kars yang memiliki danau di dalamnya. Fams, Curug Bibi Jilan ini punya 7 tingkatan yang utama. Ada juga sih yang menghitungnya sampai 14. Tapi yang paling aman buat berendam, mandi, atau main-main air ada di tingkatan yang keempat ini nih. Puas-puasin deh, kapan lagi bisa bebasahan di air terjun kayak begini. Fams, Sukabumi memiliki 2 puncak gunung raksasa di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede dan Pangrango. Bentang alam dan wilayah kabupaten ini emang udah terkenal indah. Selain gunung, pantai, dan air terjunnya juga istimewa. Oh iya, Curug 7 Bibi Jilan lokasinya ada di Kampung Lebak Nangka, Desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Oh, udah disebutin lengkap tuh. Jangan sampai nyasar ya fans. Untuk menuju Curug, jalan utamanya emang cukup ekstrim. Kalau nggak mau lewat hutan dan pepohonan, bisa nih lewat jalan lain. Tapi jauh lebih ekstrim. Wah, masa iya harus panjat-panjatan di air terjun? Takut sih, tapi bikin penasaran. Fans, aktivitas ekstrim bagi pemula nggak disarankan. Tapi tetap bisa dilakukan dengan pendampingan ahli dan penopang keselamatan lengkap supaya lebih aman. Dari mulai tali sampai helm, pastikan terpasang dengan baik dan benar fam. Kalau udah siap, saatnya beraksi. Aktivitas memanjat tebing di bawah derasnya guyuran air terjun biasa disebut dengan istilah shower climbing. Dengan bebatuan air terjun bertingkat dengan tinggi sekitar 100 meter ini fams, lokasi Curug 7 Bibi Jilan emang cocok deh untuk aktivitas olahraga penuh nyali. Tetap tenang, ikuti aturannya, dan percayakan pada alat penopang keselamatan yang dipakai. Bisa bikin pemula tetap bisa rileks menikmati shower climbing ini fams. Tali yang dipakai bisa menahan beban sampai 3 ton kok. Sama berat kayak beban hidup kamu kan? Hehehe, bercanda fans, bercanda. Aduh, jangan marah dong. Kalau belum puas jalan-jalan, ada juga nih tempat wisata di daerah Lembang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema 7 negara di 2 benua, yaitu Asia dan Afrika. Makanya fans disebut The Great Asia Africa. Cukup bayar Rp50.000 per orang, kalian bisa eksplor tempat yang luasnya mencapai 5 hektar. Kaki kalian harus tetap strong nih. Ada rumah tradisi Korea yang dibuat mirip aslinya. Bukan cuma foto yang bisa kalian dapetin di sini, ada juga edukasi tentang pembuatan kimchi di Korea. Kurang lebih jadi semacam museum kimchi gitu deh. Bahkan kalian juga bisa nyobain kimchi langsung, ibarat sambal di Indonesia. Kimchi tuh jadi bahan makanan wajib di meja makan orang Korea fams. Kalian tahu nggak sih, jenis kimchi itu ada lebih dari 150 yang disesuaikan dengan musim. Wih, beneran nyanyiin sambal Indonesia nih, yang jumlahnya bejibun, ya nggak? Makanan hasil fermentasi ini mengandung probiotik yang bagus buat pencernaan. Bahkan, kimchi juga dinobatkan jadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dari Korea, kalian bisa mampir sebentar di Thailand untuk sekedar foto-foto. Widih, ada Putri Jasmine nih. Ini masih di tempat yang sama, fams. Kita mampir ke wilayah Timur Tengah. Timur Tengah memang identik dengan dongeng 1001 malam, fams. Yaitu kumpulan cerita rakyat pada zaman keemasan Islam. Kisah Aladin mulai dikenal ke seluruh dunia sampai difilmkan dalam berbagai versi. Di sini kalian juga bisa menyewa kostum untuk melengkapi koleksi foto pribadi. Lengkap deh sama pernak-perniknya. Malahan ada jasa fotonya juga nih. Lanjut, mampir ke rumah Shah Rukh Khan.
Di spot negara India ini, kita bisa nyobain street food ala Bollywood, seperti alo tiki atau sebut aja perkedel ala India fams. Alo artinya kentang, tiki artinya potongan kecil. Sesuai namanya, olahan berbahan dasar kentang ini harus digoreng dengan sedikit minyak untuk sekedar mengeringkan kulitnya. Jajanan yang mirip dengan pastel ini identik dengan perayaan Diwali fams, yaitu festival yang melambangkan kemenangan kebaikan melawan keburukan. Tenang, masih ada 2 negara lagi nih. Yap, di Jepang. Bangunan Fushimi Inari Taisha ini atau kuil Shinto di Kyoto ini memang populer banget ya fams. Replikanya aja cukup lah ya kalau belum sempat datang ke Jepang. Suasananya Jepang banget fams. Dengan membayar Rp100.000, kalian bisa menyewa kimono lengkap dengan gaya rambutnya. Fams, di Jepang ada permainan tradisional Kingyo Shukuri. Kalian harus menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan saringan kertas atau poi ini. Ikannya nanti boleh dibawa pulang. Gampang dong ya, tapi jangan takabur dulu fams. Karena terbuat dari kertas, gak bisa asal dapat ikan. Kalian harus sabar dan tenang nangkap ikannya. Biarkan ikannya masuk ke dalam area poi. Baru angkat perlahan. Kalau poi udah robek, permainan berakhir. Atau ganti poi yang baru. Permainan yang banyak dijumpai pas festival musim panas ini ada kompetisi tingkat nasionalnya loh. Sebelum ikut kompetisi, bisa deh latihan dulu nih di sini dengan membayar 10.000 setiap poi. Capek main dan foto sana sini, kita nyobain street food ala Jepang. Ada croissant taiyaki, waffle ala Jepang dengan adonan croissant. Selain itu masih ada tamago bread mozzarella, roti tawar di bagian dasar, ditumpuk dengan telur utuh dan dikukus. Wih, enak banget nih kalau disantap pas lagi anget. Bukan Bandung namanya, kalau nggak ada inovasi kuliner. Hahaha, rute perjalanan di area sini memang udah diatur supaya sejalur. Pas berangkat sih, nggak berasa capeknya, tapi tenang, ada eskalator kereta derek yang dijalankan dengan mesin dan bisa langsung ke atas. Puas seru-seruan, saatnya kita menuju salah satu penginapan yang konsepnya mirip banget kayak Pantai Amalfi di Italia. Berasa banget kan fams? Kayak di wilayah Mediterania. Berada di Kuta Selatan, Kelurahan Pecatu, Kabupaten Badung, penginapan ini memiliki ruangan dengan tipe 2 lantai. Wait, jangan kaget sama harganya fams. Ternyata tempat ini dibanderol dengan harga di bawah Rp500.000. Harganya murah, tapi tempatnya gak murahan. Saik! Tiap kamar di tempat ini dibuat dengan bentuk unik dari sejumlah bahan kayu. Sementara bagian dalam kamar tampil dengan nuansa dominan putih. Tapi sebenarnya ini konsepnya apa sih? Kayaknya tiap ada spot penginapan warna putih, selalu kita ngecapnya Mediterania atau Santorini atau apalah gitulah ya. Padahal konsep warna putih kan di semua tempat ada ya. Nah, gimana nih Pak Yudi? Sebenarnya konsepnya apa nih Pak? Sebenarnya ini mix gado-gado semuanya. Campur, ada yang ala Spanyolan, ala daerah-daerah pinggirannya Brasilia, atau bahkan saya jalan-jalan sampai Afrika pun konsepnya kira-kira seperti ini. Tuh kan, ternyata kata Pak Yudi, konsepnya campuran fams. Jadi nggak identik ke satu tempat tertentu. Buat kita mah, yang penting betah bisa istirahat, iya nggak? Apalagi lokasinya memang lumayan cukup luas dengan harga yang terjangkau. Pada bagian depan, terdapat kolam renang yang langsung menghadap pemandangan. Bahkan kalau mau coba makan siang dengan menu terapung, bisa juga kok kalian coba. Terakhir, silakan menikmati beragam menu kuliner dengan konsep internasional. Gimana fams? Liburan seru, tapi budgetnya gak bikin menggerutu. Cus lah kita! Kreativitas dari Bandung seakan gak ada habisnya. Bikin kaget termenung-menung. Gak nyangka fams, di Bandung sekarang ternyata punya pantai dengan suasana yang mendukung. Bukan pantai di pesisir laut beneran, jauh dari kata panas, tapi nuansanya serasa liburan di tepian laut lepas. Padahal fams, suasana liburan ala pantai ini ada di dalam sebuah mall alias pusat perbelanjaan loh. Gak salah deh kalau area food court ini diberi nama The Beach yang berarti pantai. Cukup dari dalam mall, kelembutan butiran pasir pantai bisa kita rasakan.
Putihnya pasir pantai ini asli loh, didatangkan dari kawasan pantai di selatan Jawa Barat, fams. Oh iya, area ini cukup ramah anak. Walau udah senang bisa mainin pasir, di sini juga tersedia playground supaya si kecil bisa makin betah main di sini. Hihihi. Bagi warga Bandung, menikmati sentuhan pasir pantai emang butuh perjuangan. Maklum deh, kawasan Bandung yang dikepung bukit dan pegunungan emang gak punya laut di wilayahnya. Tapi di sini semua terobati. Ada rumah makan Parahu Nelayan Seafood yang hadirkan kreativitas yang berbeda. Gak cuma bisa merasakan sensasi pasir serta nuansa pantai. Di Parahu Nelayan Seafood, kalian juga bisa interaksi dengan beragam koleksi hewan laut. Kalau kamu berani, silakan deh mampir-mampir ke kandang kepiting pulo. Punya nama Lion Kibau. Kepiting pulo juga terbiasa hidup di darat. Badannya kekar dan capitnya besar yang siap menjepit kalau kamu nggak hati-hati. Fams, mengolah aneka seafood yang memiliki aroma amis yang khas terkadang emang butuh perlakuan khusus. Bumbu sajian dengan cita rasa pedas seringkali dipakai sebagai peredam sekaligus memberi sentuhan cita rasa nikmat yang sesuai. Kali ini, lobster mau kita olah dengan bumbu saus Padang. Berhubung cangkangnya keras, biasanya dibelah dulu sebelum diolah, supaya bumbu bisa meresap dengan sempurna. Wih, mantap nih fams. Dagingnya tebal, sausnya juga melimpah. Fams, ada juga nih variasi sambal matah dari Bali yang menjadi pilihan favorit olahan seafood. Tinggal siram sambal mata ke atas udang ronggeng yang udah digoreng tepung. Ini dia fams, menu andalan di wisata kuliner ala pantai. Aneka seafoodnya lezat dan pasti seger banget fams. Menu seafood seperti kepiting, udang, atau lobster emang sering dianggap makanan sultan. Rasanya nikmat, harganya juga relatif tinggi. Tapi menu dari sini harganya merakyat. Beda banget deh dengan resto-resto seafood kebanyakan. Mantap lah! Fans, ada satu tanaman yang sangat berguna. Nah, dari batangnya, daunnya, buahnya, akar, waduh, top banget. Nah, pengen tahu apa kira-kira? Ini dia buahnya. Maksudnya ini dia tanamannya, ya. Hey fams, udah pernah ngerasain minum air kelapa, tapi isinya jelly? Wah, serasa kenampreng ya? Gak kok fams, degan jelly ini masih dibuat dari air kelapa murni, tapi diolah kembali agar berbentuk jelly. Nah, salah satu tempat pembuatannya ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita mulai dari pengambilan buah kelapa dari pohon. Jenis kelapa yang diambil, jenis gajah entok alias kelapa hijau. Jenis kelapa ini emang banyak dijumpai di sini. Yang terpenting sih, pilih kelapa yang masih muda ya. Saat dipanen, kelapa juga nggak boleh dilempar gitu aja. Bisa-bisa kelapa malah pecah. So, buah kelapa harus diturunkan dengan katrol kayak gini. Unik ya, kelapa jadi diperlakukan istimewa gini. Tuh, kelapanya jadi mulus kayak gini deh. Proses kupasnya juga nggak kalah unik fams. Jadi, bagian sabut kelapa ini dipotong harus dalam sekali putar dan nggak boleh putus. Makanya fams, pisau yang dipakai harus benar-benar tajam dan berbahan stainless steel agar warna sabut kelapa tetap berwarna putih bersih. Kelihatannya sih emang gampang fams, tapi kalau dicoba, ya bakal trial and error gitu deh. Oh iya fams, kelapa hijau khas Banyuwangi ini udah teruji kualitasnya loh. Tekstur daging buah kelapanya kemelamut alias lunak seperti cendol. Kebayang gak tuh lembutnya kayak apa? Kalau dari kupas, buah kelapa direndam dalam air biar bersih. Jangan lama-lama ya, cukup 5 menit aja. Kemudian, bagian atas kelapa dipotong, lalu tuang airnya ke dalam wadah. Nah, air kelapa inilah yang akan dibuat menjadi jelly. Proses bikinnya, air kelapa dimasak selama 30 menit sampai mendidih. Jangan lupa, masukkan bubuk jelly dan gula.
Kalau udah mendidih, saring air kelapa. Lalu tuang kembali ke dalam kelapa. Kalau udah dingin, air kelapa ini bakal mengeras persis kayak jelly. Setelah 2 jam, kelapa di wrapping atau dibungkus plastik. Tujuannya biar jelly nggak tumpah, awet dan lebih rapi. Habis itu, masukkan kelapa ke dalam freezer, fams. Gak cuma nyegerin, degan jelly ini juga bisa bikin kenyang. Apalagi kalau ditambah aneka buah-buahan. Nikmat surga dunia. Fams, kreativitas orang Indonesia emang tanpa batas. Batok kelapa yang dianggap sampah atau limbah ternyata bisa diolah nih jadi kerajinan bernilai tambah. Salah satu pengrajin batok kelapa terbaik di bumi Belambangan adalah Kejaya Handicraft. Produknya ada ratusan jenis. Mulai dari hiasan, wadah atau keranjang, hingga alat musik karimba. Lengkap deh pokoknya. Tapi nggak semuanya dari batok kelapa. Ada juga yang dari anyaman bambu, fams. Kita intip cara bikin kerajinan dari batok kelapa ya. Pastikan kelapa dalam keadaan tua, yang ditandai buahnya berwarna coklat gelap kayak gini. Kupas sabut kelapanya dulu. Pastikan gak ada sabut yang tersisa pada batok kelapanya. Setelah dikupas, batok kelapa dibelah menjadi 2 bagian. Tempurung kelapa yang sudah tua ini cocok banget nih dijadikan kerajinan karena tebal dan kuat. Kemudian, daging kelapa dicungkil, fams. Bagian dalam batok kelapa kemudian dikerok sampai bersih. Sementara bagian luarnya diamplas dengan gerinda. Tuh, hasilnya jadi halus ya. Batok kelapa selanjutnya dicat dengan airbrush. Untuk pengecatan harus menggunakan warna dasar putih dulu. Baru deh dicat dengan warna lainnya. Batok kelapa ini bisa dibuat menjadi bermacam-macam bentuk loh, fams. Kalau yang paling laris sih, bentuk penyu yang cocok dijadikan hiasan rumah. Uniknya, kepala penyu ini bisa digoyang-goyang, fams. Pemilihan penyu menjadi gantungan atau hiasan bukan asal pilih loh, tapi ada alasannya, fams. Ini adalah seekor penyu karena Banyuwangi ada Sukomade, terkenal juga penghasil penyu. Ternyata kita tawarkan ke mancanegara, itu negara Hawaii, Florida juga terima. Nah, akhirnya perkembangannya itu menjadi berbagai macam-macam. Selain hiasan, tempurung kelapa juga ada yang dijadikan aksesoris, kayak gelang ini. Wits, jangan anggap remeh. Gelang ini juga udah diekspor sampai ke Maui, Hawaii. Gak tanggung-tanggung, fams. Per bulannya, kerajinan antik ini bisa dikirim sampai 10.000 buah gelang ke Hawaii. Wih, mantap. Indonesia mendunia. Kerajinan lain yang juga bisa menghasilkan cuan adalah keset jadul dengan tulisan Welcome. Di daerah Kabupaten Jawa Tengah, ada sentra pengrajin keset fenomenal ini, fams. Pembuatan keset sabut kelapa ini sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu dan tetap eksis sampai sekarang. Peminatnya selalu ada, fams. Coba lihat aja di rumah-rumah, hotel, gedung perkantoran, bahkan sampai istana negara. Pasti ketemu dengan keset ini. Bahannya serabut atau kulit luar buah kelapa. Orang Jawa biasa menyebutnya sepet. Awalnya, sepet hanya dipakai untuk bahan bakar tradisional, lalu berkembang menjadi kerajinan tali tambang. Nah, dari tambang inilah akhirnya menjadi cikal bakal pembuatan keset, fams. Sebelumnya sabut kelapa harus digiling supaya teksturnya halus. Lalu jemur sampai kering. Baru deh, anyam dengan media kayu dan tiang yang memanjang. Untuk membantu pemintalan sabut, ada tali tambang dengan 3 ukuran. Kecil yang biasa disebut lungsi, sedang, dan besar. Buat cetakan keset yang akan dibuat dengan lungsi di atas dan tambang besar di bawah. Setelah cetakan siap, sabut kelapa mulai dianyam dalam bentuk lembaran. Caranya, selipkan satu persatu ke dalam anyaman tambang, fams. Lakukan dengan teliti, jangan sampai ada anyaman yang terlewat ya, fams. Untuk tulisan welcome, bisa memakai sabut yang sudah diberi pewarna hitam. Setiap baris anyaman yang selesai dipintal harus dirapatkan, fams. Caranya, dipukul-pukul supaya sabut tetap kokoh, padat, dan tidak mudah lepas. Lanjut, proses akhir atau finishing.
yaitu ikat tambang ukuran sedang dan menyelipkan di antara anyaman. Setelah dilepaskan dari cetakan, keset sudah selesai dibuat, fams. Meski desain dan bahan keset semakin berkembang, keset sabut kelapa ini tetap laris manis di pasaran. Soalnya, keset sabut kelapa ini punya keunggulan, seperti mudah didapat, warna yang tidak cepat pudar, dan lebih bersih untuk kaki. Bukan berarti nggak ada kelemahannya ya. Kalau sering terkena panas matahari, sabutnya bisa kering dan mudah rontok, fams. Yang jelas, produk lokal ini sudah melegenda dan cuma ada di Indonesia. Hehehe. Gimana? Pikiran jadi rileks ya setelah bikin keramik sendiri? Besok kita kasih lagi deh, fams. Informasi unik dan menarik lainnya. Tapi jangan lupa ya, nonton terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. See ya!